Assalamualaikum Sobat Cerdas. Kalian tentu pernah merasakan panasnya terik matahari di siang hari, bukan? Atau kalian pernah mengalami sakitnya kulit saat terbakar oleh panasnya knalpot sepeda motor? Mengapa hal ini bisa terjadi? Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang panas dan perpindahannya. Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Energi panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Panas mempengaruhi suhu zat. Apabila suatu zat, misalnya potongan besi, menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Sebaliknya, jika suatu zat, misalnya potongan besi, melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Benda yang mudah dan cepat menghantar panas disebut konduktor. Pada umumnya, konduktor berupa logam seperti besi, aluminium, dan tembaga. Sebaliknya, benda yang sulit menghantar panas disebut isolator. Beberapa contoh isolator seperti kayu, plastik, dan karet. Konduksi merupakan perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara, melainkan yang berpindah hanya energi panas saja, tanpa disertai perpindahan partikel perantara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan panas melalui hantaran. Contohnya adalah ketika kita memanaskan batang logam. Walaupun hanya salah satu ujung besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung lainnya. Hal ini menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi. Hal ini yang terjadi pada knalpot sepeda motor yang panas, sehingga membuat kulit kita terbakar jika kulit kita bersentuhan dengannya. Contoh lainnya adalah setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas yang bersumber dari energi listrik ke pakaian melalui bagian logam yang merupakan konduktor yang ada di bawah setrika listrik. Atau di saat kita mengaduk kopi panas dengan sendok logam, panas akan berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya panas yang berpindah, tetapi juga disertai partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan panas secara konveksi juga disebut dengan perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi dapat dilihat saat kita memasak air. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Kemudian air yang panas tersebut akan naik, sedangkan air di atas yang masih dingin akan turun. Begitu seterusnya peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Selain memasak air, contoh perpindahan panas secara konveksi adalah asap corobong pabrik atau gerakan balon udara. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah panas matahari, yang bisa sampai ke bumi, meskipun antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat mengantarkan panas. Perpindahan panas secara radiasi disebut juga dengan perpindahan secara pancaran. Contoh lain perpindahan panas radiasi adalah badan terasa hangat saat berada di dekat api unggun. Panas dari api berpindah secara pancaran. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari.
dan menetaskan telur unggas dengan lampu. Demikianlah materi panas dan perpindahannya. Panas dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Semoga bermanfaat.